Bab 421 kultivasi terasa terlalu rendah. Pasar batu giok saat ini terus meningkat. Menurut apa yang dikatakan Liu Hankun, nilai tambang baru itu kemungkinan lebih dari 100 miliar yuan. Jadi, merupakan bisnis yang menguntungkan baginya untuk menginvestasikan 2 miliar yuan dalam penambangan. Saat ini, ia memiliki 1 miliar yuan yang dibayarkan oleh keluarga Yakyu dan 100 juta dolar USD dari Triad. Nanti, ia akan meminta Lin Momo untuk mengirimkannya 400 juta yuan, jadi 2 miliar yuan sudah cukup. Setelah berdiskusi tentang perkembangan tambang, mereka hampir menghabiskan makanan mereka. Qin Haodong dan Hu Xiaoxian meninggalkan geng giok bersama-sama dan bergegas ke kamp Jenderal Li Said. Mereka memiliki semakin sedikit waktu untuk dihabiskan di Burma, karena beberapa hal harus diselesaikan sesegera mungkin. Setelah membicarakan tentang pengembangan tambang baru, Li Said memikirkannya dan berkata, ini adalah hal yang baik, saya tidak keberatan. Tetapi 40% saham agak terlalu banyak, jadi, saya akan memberikan 10% saham saya kepada Dr. Qin dan menganggapnya sebagai biaya untuk anak saya. Dia punya pertimbangan sendiri. Dia sudah punya cukup uang untuk dibelanjakan selama lebih dari beberapa kehidupan. Sebaliknya, lebih penting berteman dengan dokter yang seperti dewa. Lebih penting menjamin bahwa suatu hari ketika dia dan Li Pingan sakit, Qin Haodong akan dapat membantu. Melihat ketulusan Li Said, Qin Haodong tidak berkata apa-apa lagi. Lagi pula, semakin banyak yang dibagikan, semakin baik. Dia mengeluarkan botol giok kecil dari sakunya, memberikannya kepada Li Said dan berkata, Jenderal, ini adalah pil peningkat fisik yang saya buat sendiri, ada 2 pil di dalamnya, 1 untuk Anda dan 1 untuk Jenderal kecil. Setelah memakannya, aku jamin Jenderal kecil itu tidak akan pernah sakit lagi, dan kamu akan bisa hidup sampai 100 tahun, tidak akan menjadi masalah bagimu untuk memiliki seorang putra. Qin Haodong sangat menyadari situasi di Burma. Hanya Jenderal Li Said yang dapat memastikan produksi normal tambang gioknya. Begitu Li Said meninggal, semuanya akan penuh dengan variabel, dia tentu tidak akan peduli untuk memberikan 2 pil eliksir. Li Said telah melihat keterampilan medis ajaib Qin Haodong, jadi dia tidak meragukan kata-katanya dan segera meminum 2 pil ramuan ajaib itu. Saat itu hatinya dipenuhi rasa gembira. Tampaknya ia baru saja membuat keputusan yang tepat. Tidak ada salahnya menjalin hubungan baik dengan seorang tabib hebat. Begitu saja, kesepakatan tentang pengembangan tambang baru tercapai. Karena tidak ada hukum di tempat-tempat seperti segitiga emas, kedua belah pihak tidak perlu membuat perjanjian tertulis. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengangguk satu sama lain. Setelah memberitahu Liu Hankun tentang berita itu, Qin Haodong berkata, Bos Liu, saya dengar akan ada pameran batu giok mentah dalam beberapa hari ke depan, kapan akan dimulai, saya ingin pergi dan melihatnya. Liu Hankun berkata, kebetulan sekali, pameran ini akan dimulai lusa, namun, pameran ini tidak diadakan di segitiga emas, melainkan di Pagan. Jika Anda tertarik, saya akan mengirim seseorang untuk mengantar Anda ke sana. Qin Haodong berkata, saya akan membeli sejumlah batu permata mentah, bagaimanapun, butuh waktu untuk menyiapkan tambang baru, air yang jauh tidak akan bisa memuaskan dahaga saya saat ini. Liu Hankun berkata, ini mudah, kamu bisa mengambil batu apa saja yang kamu suka. Dengan itu, dia memanggil 2 pengawal dan mengatur sebuah SUV untuk mengirim Qin Haodong dan Hu Xiaoxian ke Pagan. Begitu mereka berdua pergi, dia mengambil ponselnya dan menelepon Mao Wenlong, orang yang bertanggung jawab atas pameran batu permata mentah, dan memintanya untuk bertanggung jawab mengatur semua rencana perjalanan Qin Haodong. Selain itu, semua batu permata mentah harus diberikan secara gratis. Singkatnya, dia harus memperlakukan Qin Haodong seperti bagaimana dia memperlakukan leluhurnya. Mao Wenlong tidak berani mengabaikan hal-hal yang diminta oleh bosnya secara pribadi. Dia segera membawa seseorang untuk menyambut Qin Haodong. Ketika pertama kali melihat Qin Haodong dan Hu Xiaoxian, dia sangat terkejut. Dia tidak tahu bagaimana kedua anak muda itu bisa membuat tuannya begitu menghargai mereka. Namun, itu hanya pikiran. Di permukaan, dia tidak berani menunjukkannya sama sekali. Setelah beberapa kali menyapa, dia mengatur agar mereka berdua berada di hotel paling mewah di wilayah Pagan. Karena Pagan kaya akan batu permata giok mentah, banyak pengusaha pergi ke sana untuk membeli batu permata mentah selama beberapa tahun terakhir. Hal itu menyebabkan ekonomi di sana berkembang pesat, yang lebih mirip sebuah negara. Setelah menetap, Qin Haodong menelepon Lin Momo dan memintanya untuk pergi ke sana besok, untuk menghadiri pameran batu permata mentah. Setelah menutup telepon, dia melihat Hu Xiaoxian menatapnya sambil tersenyum. Dia tidak tahu mengapa, tetapi melihat senyum di wajah Hu Xiaoxian, dia langsung merasa sangat tidak enak. Dia bertanya dengan gugup, apa yang akan kamu lakukan? Hu Xiaoxian mengedipkan mata padanya dan kemudian berkata dengan nada bercanda, tidak ada, aku hanya merasa kultivasiku terlalu rendah, aku ingin meluangkan waktu untuk meningkatkannya. Keesokan paginya di Burma, Qin Haodong masih tertidur lelap, meskipun matahari telah terbit.
Meskipun metode kultivasi ganda bermanfaat untuk peningkatan keterampilannya, Hu Xiaoxian tidak membiarkannya pergi sampai menjelang fajar. Bagaimanapun juga, orang-orang masih harus tidur. Tiba-tiba terdengar ketukan keras dari luar pintu. "Papa, buka pintunya, Tang Tang ada di sini." Mendengar putrinya telah tiba, Qin Haodong tiba-tiba duduk tanpa rasa kantuk. Dia tidak menyangka Lin Momo akan tiba secepat ini. Meskipun dia tidak siap untuk menyembunyikan urusannya dengan Hu Xiaoxian dari Lin Momo, pada akhirnya, dia tetap tidak mengambil inisiatif untuk mengaku. Agak memalukan bertemu mereka pada saat itu. Namun, dia melihat sekeliling dan tidak melihat tanda-tanda Hu Xiaoxian. Tidak ada seorang pun di toilet atau kamar mandi. Dia sepertinya sudah keluar, jadi Qin Haodong menghela napas lega. Kemudian, dia berpakaian dan membuka pintu. "Papa, kenapa papa baru saja membuka pintu?" Setelah masuk melalui pintu, si kecil itu melemparkan dirinya ke pelukan Qin Haodong. Dia melihat selimut yang berserakan di tempat tidur dan berkata, "Papa, papa tidak boleh terlalu malas, matahari sudah terbit dan papa masih belum bangun." Lin Momo berkata dengan penuh pengertian, "Jangan mengolok-olok ayah Tang Tang, dia pasti terlalu lelah kemarin." Anak kecil itu melingkarkan lengannya di leher lelaki itu dan berkata, "Papa, benarkah?" Qin Haodong memasang wajah canggung. Dari Yakyu Yukime hingga Hu Xiaoxian, kedua wanita itu benar-benar membuatnya lelah. Namun, rasa lelah seperti itu sungguh sulit untuk diakuinya. Untungnya, begitu pintu terbuka, Hu Xiaoxian masuk dari luar sambil membawa sarapan. Itu menghilangkan rasa canggungnya. Setelah menyapa Lin Momo, Hu Xiaoxian berkata kepada si kecil, "Tang Tang, apakah kamu merindukan Bibi Xiaoxian? Aku membelikanmu sesuatu yang lezat." "Ya, aku sangat merindukan Bibi Xiaoxian." Si kecil segera melompat turun dari pelukan Qin Haodong, berbalik dan melemparkan dirinya ke pelukan Hu Xiaoxian. Setelah menggoda si kecil beberapa kali, Hu Xiaoxian berkata kepada Lin Momo, "Kakak Lin, kamu datang ke sini pagi-pagi sekali, kamu pasti belum makan apa-apa, kan, semuanya, cicipi camilan lokal yang aku beli untuk melihat apakah cocok dengan selera kalian. Makan makanan lezat, makan makanan lezat." Si kecil berteriak kegirangan. Meskipun sarapan di Burma berbeda dengan sarapan di Huaxia, tidak ada salahnya untuk mencobanya sesekali. Semua orang makan dengan gembira. Setelah sarapan, Hu Xiaoxian berkata kepada anak kecil itu, "Tang Tang, Bibi Xian akan mengajakmu bermain, apakah tidak apa-apa?" "Baiklah," kata anak kecil itu dengan gembira, "tapi, papa dan mama mau ikut." Hu Xiaoxian berkata, "Ibu dan ayah punya hal penting untuk dibicarakan, ayo kita keluar dan bermain dulu, mereka bisa bergabung nanti, oke?" "Baiklah kalau begitu." Si kecil mengangguk lucu dan melompat ke pelukan Hu Xiaoxian. "Kakak Lin, kalian lakukan saja tugas kalian, aku akan mengajak Tang Tang jalan-jalan." Setelah menyapa Lin Momo, Hu Xiaoxian berbalik, menatap Qin Haodong dengan pandangan yang dalam dan penuh arti, lalu meninggalkan ruangan bersama si kecil itu. Setelah pintu tertutup, Lin Momo tiba-tiba melompat ke pelukan Qin Haodong. Meskipun mereka belum berpisah selama lebih dari 10 hari, perpisahan kecil itu terasa lebih kuat daripada yang dialami pengantin baru. Saat ini, matanya penuh dengan kerinduan. Setelah ciuman penuh gairah, kedua tangan besar Qin Haodong mulai menyerang tubuhnya. Lin Momo tersentak dan berkata, "Jangan. Apa yang terjadi jika Xiaoxian dan Tang Tang segera kembali?" Memalukan melakukannya di siang bolong. Dia menghentikan gerakannya dan berkata, "Tidak apa-apa, Xiaoxian sedang menciptakan peluang bagi kita, jadi dia tidak akan kembali untuk sementara waktu." "Kesempatan apa?" Lin Momo bertanya dengan malu-malu. Qin Haodong berkata, "Momo, aku telah menciptakan inti emasku sendiri, aku bisa membuat kita berdua berkultivasi bersama." Secepat itu, Lin Momo terkejut pada awalnya. Kemudian, dia berkata dengan gembira, bagus sekali, bagus sekali. "Jadi, kapan kita mulai?" Sudah lama ia ingin segera berkultivasi. Di satu sisi, ia tidak ingin menjadi beban bagi Qin Haodong. Di sisi lain, ia ingin memperpanjang usia harapan hidupnya agar keluarga yang terdiri dari 3 orang itu bisa bersama dalam waktu yang lama. "Kita bisa mulai sekarang, ini adalah kesempatan yang diciptakan Xiaoxian untuk kita." Setelah berbicara, Qin Haodong menggendong Lin Momo dan membaringkannya di tempat tidur. Kemudian, babak baru pemberdayaan kultivasi ganda dimulai. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Lin Momo semakin kuat. Di bawah nutrisi ki sejati kayu hijau, dia akhirnya membentuk inti emasnya sendiri. Hanya dalam waktu 1 jam, ada ahli lain di dunia yang telah mencapai tingkat ketiga dari alam kekuatan tertinggi. Melompat dari orang biasa menjadi seseorang dengan inti emas, Lin Momo bersemangat seolah-olah dia akan terbang, setelah dia merasakan kekuatannya sendiri. "Apakah ini nyata, Haodong? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Bagaimana menurutmu?" Qin Haodong berkata sambil mencubitnya. Merasakan gatal dan nyeri yang berasal dari dadanya,
Lin Momo menyadari bahwa dia tidak sedang bermimpi, dan bahwa dia benar-benar telah menjadi seorang master. Dia tidak perlu lagi khawatir menjadi beban. Setelah berhubungan intim lagi, keduanya perlahan kembali tenang. Lin Momo meringkuk dalam pelukan Qin Haodong dan berkata, "Haodong, rasanya sangat menyenangkan menjadi kuat." Kemudian dia bertanya, "Bukankah kamu bilang kamu perlu menemukan zodiak lain untuk membentuk inti emas? Kok bisa tercipta secepat itu?" "Itu kehendak Tuhan, aku akan memberitahumu pelan-pelan." Qin Haodong menceritakan kepadanya apa yang terjadi setelah dia dan Hu Xiaoxian pergi ke Burma dari awal hingga akhir. Termasuk jatuh ke dalam perangkap Zhou Tianhu dan hampir mati di tangan Dao Hei si tua. Akhirnya, dia berkata, "Xiaoxianlah yang melakukan pengorbanan hidup rubah surgawi. Dia mengorbankan kultivasinya sendiri untuk menyelamatkanku, dan membiarkanku membentuk inti emas. Setelah itu, aku menggunakan metode kultivasi ganda untuk membantunya meningkatkan kultivasinya." Setelah selesai berbicara, dia menatap Lin Momo dan berkata, "Momo, kamu tidak menyalahkanku, kan? Kenapa aku harus menyalahkanmu?" Lin Momo mengulurkan tangannya, memegang pipinya dan berkata, "Sudah kubilang sebelumnya, selama kamu bersikap baik padaku dan Tang-Tang, aku tidak peduli dengan hal lain. Lagi pula, kali ini kau telah melalui begitu banyak bahaya hingga hampir kehilangan nyawamu. Xiaoxian menyelamatkanmu, yang sama saja dengan menyelamatkan aku dan Tang-Tang. Aku sangat berterima kasih padanya. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu?" Qin Haodong menghela napas lega, lalu mencium kening Lin Momo dan berkata, "Terima kasih, Momo." Lin Momo berkata, "Apa yang kau ucapkan terima kasih padaku? Kau adalah surga bagiku dan Tang-Tang. Semuanya baik-baik saja selama kau aman. Aku akan berterima kasih kepada Xiaoxian nanti." Wanita seperti ini, yang bahkan tidak peduli dengan hidupnya sendiri demi menyelamatkan hidupmu, sungguh pantas untuk dicintai. Kamu harus memperlakukannya dengan baik di masa depan. Aku punya kabar baik lain yang ingin kukatakan padamu. Setelah mengatakan hal-hal penting itu, Qin Haodong menjadi sangat rileks. Segera setelah itu, dia memberitahu Lin Momo tentang situasi terkini di Burma. Dia berkata, ketika tambang ini dikembangkan, sumber batu giok mentah untuk grup Lin tidak akan menjadi masalah lagi. Itu dapat dianggap sebagai pemenuhan janji yang saya buat kepada kakek Lin. Bab 422 Logika Seorang Anak. "Haodong, kamu luar biasa." Lin Momo saat ini sangat gembira. Dia tidak hanya menjadi seniman kultivasi, masalah besar bagi keluarga Lin telah terpecahkan. Dia menggendong Qin Haodong di tangannya dan hendak mengungkapkan kegembiraannya dengan caranya sendiri ketika terdengar ketukan lagi di pintu. "Mama, aku kembali." Mendengar suara si kecil, mereka berdua tidak lagi bersemangat. Mereka melompat dari tempat tidur dan bergegas mengenakan pakaian mereka. Lin Momo langsung merasakan manfaat dari peningkatan kultivasinya. Dia mengulurkan tangannya lebih cepat dari sebelumnya, dan bahkan berpakaian dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Dia menunduk untuk memeriksa pakaiannya, dan memastikan tidak ada masalah sebelum mengulurkan tangan untuk membuka pintu. "Tang-Tang, kenapa kamu kembali begitu cepat?" Lin Momo bertanya tanpa sadar. "Mama, kita sudah lama di luar, Tang-Tang lapar." Setelah si kecil itu berbicara, Lin Momo menyadari kesalahannya sendiri. Dia melihat bahwa hari sudah sore. Dia dan Qin Haodong sudah bersama selama setengah hari. Wajahnya tiba-tiba menjadi panas karena dia merasa malu. Untungnya, si kecil tidak memperhatikannya. Dia berteriak pada Qin Haodong, "Papa, ayo makan malam." "Baiklah, ayo makan." Qin Haodong menggendong si kecil di tangannya saat mereka berempat berjalan menuju restoran hotel bersama. Lin Momo dan Hu Xiaoxian berjalan di belakang mereka. Lin Momo berbisik, "Xiaoxian, terima kasih." Hu Xiaoxian sangat pintar. Dia langsung mengerti arti kata-kata Lin Momo. Dia tersenyum dan berkata, "Kakak Lin terlalu sopan, ini yang harus aku lakukan." Lin Momo meraih tangan Hu Xiaoxian dan berkata, "Kau benar, pria ini membuat orang-orang khawatir padanya. Di masa depan, kau harus membantuku merawatnya." Mendengar kata-kata itu, tubuh Hu Xiaoxian sedikit bergetar. Dia mengerti bahwa Lin Momo telah menerimanya sepenuhnya. Dia tahu betapa pentingnya Qin Haodong bagi Lin Momo dan putri mereka. Dulu, dia takut Lin Momo akan menolaknya. Setelah itu, dia akhirnya bisa merasa tenang. Setelah makan siang, mereka berempat pergi bertamasya bersama di kota Pagan. Malam harinya, Hu Xiaoxian kembali ke ibu kota terlebih dahulu. Keesokan harinya adalah hari pameran batu permata mentah. Mao Wenlong telah mengirim mobil untuk menunggu di depan hotel. Mobil itu membawa Qin Haodong dan rombongannya ke area pameran batu permata mentah. Lokasi pameran batu permata mentah ini sangat unik. Di sebelah kiri terdapat sungai yang tak berujung dan di sebelah kanan terdapat gunung yang menjulang tinggi, dengan ruang terbuka seluas sekitar 100 hektar di tengahnya. Konon katanya dulunya tempat itu adalah tambang batu giok mentah. Tempat itu sempat dikembangkan, tetapi kemudian ditimbun kembali, dan kini menjadi area pameran batu permata mentah.
Qin Haodong melihat sekeliling. Meskipun pameran baru saja dimulai, tempat itu sudah dipenuhi oleh para pebisnis dan wisatawan yang datang untuk membeli batu permata mentah. Format pameran pada dasarnya sama dengan Lin Group. Formatnya adalah membagi batu permata mentah besar dan kecil ke dalam beberapa area, lalu menandainya dengan nomor. Para tamu dapat langsung membeli batu permata yang mereka pilih. Namun, dari segi skala, pameran batu permata mentah di sana jauh lebih besar daripada yang di Huaxia. Batu permata mentah yang ada tak terhitung jumlahnya, karena ujungnya tidak dapat dilihat sekilas. Ada juga lautan pelanggan dari seluruh dunia yang akan memilih dan membeli batu permata mentah. Dia melirik Mao Wenlong, yang mengikutinya dengan hormat, dan berkata, "Saudara Mao, silakan lanjutkan pekerjaanmu, kita akan melihat-lihat." Sebagai penanggung jawab pameran, Mao Wenlong memang memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Ia berkata, "Baiklah Tuan Qin, Anda tinggal menuliskan nomor batu yang Anda sukai, saya akan mengatur seseorang untuk mengangkutnya kembali ke Huaxia." Dia kemudian memberikan nomor teleponnya kepada Qin Haodong, berbalik dan pergi. Qin Haodong menggendong si kecil di tangannya dan berjalan mengelilingi lokasi pameran dengan mentalitas sebuah permainan. Lin Momo mengikuti mereka sambil memegang sebuah buku kecil. Dari waktu ke waktu, dia akan menuliskan angka yang disebutkan Qin Haodong di buku itu. Untuk pameran batu permata mentah itu, Lin Group telah mengirim tim pembelian khusus. Liu Ye telah membawa serta seorang penilai perhiasan profesional, yang melakukan pembelian di lokasi lain di tempat tersebut. Dalam situasi seperti itu, Qin Haodong sama sekali tidak menyukai batu permata mentah biasa. Yang dipilihnya adalah batu permata berkualitas tinggi, dengan harga premium lebih dari 20 kali lipat, beberapa di antaranya bahkan mencapai 100 kali lipat. Dalam kasus itu, peluangnya untuk bertindak tentu saja jauh lebih rendah. Ditambah dengan usahanya untuk tidak menarik perhatian orang, ia sengaja memperlambat langkahnya. Dari waktu ke waktu, ia akan memperhatikan kesibukan dengan si kecil. Perjudian merupakan bagian dari kodrat manusia. Setiap kali pameran batu mulia mentah diadakan, orang-orang paling tertarik untuk berjudi dengan batu. Banyak orang suka memilih batu dan memeriksanya di tempat. Dalam kasus seperti itu, seringkali akan menarik banyak penonton. Namun, selama ada taruhan, pasti ada yang menang dan yang kalah. Dalam industri perjudian batu, ada pepatah yang mengatakan bahwa satu pisau itu miskin dan satu pisau itu kaya, satu pisau itu surga dan satu pisau itu neraka. Ada orang yang memilih batu dan langsung menjadi multijutawan dalam sekejap, sementara ada orang yang bisa kehilangan segalanya dalam sekejap. Ketiganya sedang berjalan-jalan ketika tiba-tiba terdengar suara di depan mereka. Lompat ke sungai, ada yang lompat ke sungai. Tidak jauh di depan mereka, sesosok tubuh melompat ke sungai di dekatnya. Arus sungai sangat deras, dan lelaki itu tersapu ombak dan menghilang dalam sekejap. Melihat kehidupan menghilang seperti itu, orang-orang di sekitarnya mulai membicarakannya. Apa yang terjadi, kenapa melompat ke sungai? Apakah aku masih perlu mengatakannya, orang itu pasti kalah taruhan, batu itu dibeli seharga 2 juta, pada akhirnya hancur total dan tidak mendapatkan sepeser pun kembali, tidak ada yang tahan jika mereka berada di posisi yang sama. Tapi seharusnya tidak sampai melompat ke sungai, kan? Kudengar 2 juta itu dari rentenir, orang itu akan dipukuli sampai mati bahkan jika dia tidak melompat ke sungai. Lin Momo menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali. Apakah itu sepadan dengan sebuah batu? Qin Haodong berkata, dia tidak mati karena batu itu, tetapi karena keserakahannya sendiri. Dia secara membabi buta ingin mendapatkan sesuatu tanpa imbalan, dan ingin menjadi kaya dalam semalam. Hasil akhirnya hanyalah kematian. Dia tidak punya belas kasihan terhadap penjudi jenis itu. Baik di dunia kultivasi maupun di bumi, orang-orang seperti itu dapat ditemukan di mana-mana. Semua orang yang kecanduan judi akan berakhir sengsara. Kematian orang tersebut tidak menimbulkan banyak kegaduhan di pameran batu permata mentah. Orang-orang melupakannya dengan sangat cepat dan terus mengalihkan perhatian mereka ke batu-batu permata. Si kecil tidak mengerti. Matanya yang besar terpaku pada pemandangan batu judi di sebelahnya. Seolah-olah dia sangat tertarik pada fakta bahwa batu giok dapat dipotong dari batu-batu itu. Papa, bermain batu judi itu sangat menyenangkan, Tang-Tang juga ingin memilih batu dan memotongnya. Qin Haodong berkata, baiklah, bagaimana kalau Papa membantumu memilih batu? Si kecil berteriak, tidak perlu, aku ingin memilih sendiri. Lin Momo berkata, Haodong, biarkan Tang-Tang memilih sendiri. Dia tahu betul kemampuan Qin Haodong. Dia tahu bahwa selama batu itu dipilih oleh Qin Haodong, harganya pasti akan 10 kali lipat atau bahkan puluhan kali lipat lebih tinggi dari harga aslinya. Namun setelah kejadian yang baru saja terjadi, dia tidak ingin putrinya merasa bahwa berjudi itu mudah. Jadi, dia membiarkan Tang-Tang memilih sendiri. Akan lebih baik jika memilih batu yang tidak menghasilkan apa-apa, sehingga dia bisa memiliki pemahaman yang benar tentang perjudian. Qin Haodong juga mengerti apa yang diinginkan Lin Momo.
Dia berkata, baiklah kalau begitu, Tang Tang, pilih sendiri, mana yang akan kamu pilih. Si kecil melihat ke sekelilingnya. Meskipun Qin Haodong menggendongnya, ada terlalu banyak orang di sekitarnya, dan batu itu mungkin terlalu kecil untuk dilihat. Dia mengulurkan jari putihnya, menunjuk ke sebuah batu besar di sebelahnya dan berteriak, yang besar, Papa, Tang Tang ingin yang paling besar. Qin Haodong dan Lin Momo melihat ke arah yang ditunjuk oleh jari kelingkingnya dan melihat sebuah batu yang tingginya 2 meter dan lebarnya lebih dari 1 meter. Beratnya sekitar 2 atau 3 ton, menjadikannya batu permata mentah terbesar dalam jangkauan pandangan mereka. Ia tertawa sendiri. Nasib putrinya dalam memilih batu agak terlalu buruk. Meskipun batu itu sangat besar dan tampak bagus, dengan pola dan retakan ular piton, batu itu sama sekali tidak memiliki ki spiritual. Setelah melihat harga yang tercantum, ternyata batu itu harganya mencapai 500.000. Semua pameran di sana dihargai dalam dolar AS. 500.000 dolar AS setara dengan 3 atau 4 juta yuan. Jumlah itu cukup untuk membeli mobil sport. Pada akhirnya, Qin Haodong masih merasakan sakit saat dia berkata dengan ragu kepada si kecil, Tang Tang, bagaimana kalau kita tukar dengan yang lain? Si kecil menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku mau yang paling besar. Garis-garis hitam muncul di wajah Qin Haodong. Logika anak-anak itu sangat sederhana. Dia memilih batu itu karena batu itu yang terbesar. Dia ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Lin Momo berkata, lupakan saja. Karena itu pilihan putri kita, mari kita hormati pilihannya. Melihat ekspresi Qin Haodong, jelas bahwa batu itu pasti akan gagal. Namun, untuk memberi putrinya pemahaman yang benar tentang perjudian, dia tetap memutuskan untuk membeli batu itu. Qin Haodong mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Lin Momo melambaikan tangannya dan memanggil seorang anggota staf. Dia menunjuk ke batu besar dan berkata, kami akan mengambil yang ini. Petugas itu berkata, baiklah, apakah Anda ingin memeriksanya di sini atau meminta agar dikirim ke tempat Anda? Saya akan mengambilnya sekarang. Setelah Lin Momo berbicara, dia mengeluarkan kartu bank. Sebelum dia bisa memberikannya kepada anggota staf, seorang pria dan seorang wanita berjalan dari satu sisi. Pria itu berusia sekitar 40 atau 50 tahun, bertubuh pendek dan gemuk. Dia mungkin tidak akan pernah melihat penis kecilnya saat buang air kecil. Sedangkan wanita yang memegang lengannya, dia baru berusia sekitar 20 tahun, tinggi dan sangat menawan. Karena mereka berdiri bersama, mudah bagi orang untuk melihat hubungan di antara mereka. Ketika mereka berjalan di dekatnya, wanita itu menunjuk ke batu besar yang dipilih oleh si kecil dan berkata, suamiku, batu ini bagus, aku ingin mempertaruhkannya. Mengapa bagus? Saya tidak melihat ada yang bagus dari batu ini selain ukurannya yang besar, apakah itu berarti Anda menyukai batu yang besar saat memilihnya? Pria itu tertawa saat berbicara. Wajahnya begitu kotor sehingga siapapun dapat mendengar makna di balik kata-katanya. Hentikan, kenapa, aku suka yang besar, belikan untukku secepatnya. Suara centil wanita itu membuat orang merinding. Baiklah, karena bayiku suka yang besar, maka mari kita ambil yang besar. Setelah pria pendek dan gemuk itu berbicara, dia melambaikan tangannya ke anggota staf di sebelahnya. Kau dengar itu, bayiku menginginkan batu ini, bawalah kepadaku secepatnya, aku ingin memeriksa batu itu di tempat untuk melihat seberapa beruntungnya bayiku. Setelah berbicara, dia juga mengeluarkan kartu bank dan memberikannya kepada anggota staf. Meskipun anak kecil itu tidak mengerti apa yang mereka berdua katakan, dia secara umum mengerti bahwa mereka ingin mengambil batunya. Dia langsung berteriak, tidak mungkin, batu itu milik Tang Tang. Petugas itu berkata kepada pria pendek gemuk itu dengan ekspresi malu, maaf, Tuan, tetapi batu ini sudah dipilih oleh wanita ini. Karena terlalu banyak orang di tempat kejadian, pria pendek dan gemuk itu baru melihat Lin Momo setelah staf selesai berbicara. Dia langsung menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Setelah itu, keserakahan dan keinginan yang tak terkendali muncul di matanya. Meskipun wanita di sebelahnya agak cantik, dibandingkan dengan Lin Momo, dia hanya jelek, tidak layak disebut sama sekali. Sambil menyeka air liur dari sudut mulutnya, dia menyingkirkan wanita di sebelahnya dan berkata kepada Lin Momo sambil melangkah maju 2 langkah, Nona muda ini, perkenalkan diri saya. Saya Li Wangcai, dan saya memiliki perusahaan di Burma dan Huaxia. Aset keluarga saya lebih dari 100 juta. Jika Nona muda bersedia makan malam dan minum denganku malam ini, bagaimana kalau aku memberikan batu ini kepadamu sebagai hadiah untuk pertemuan pertama kita? Lin Momo meliriknya dan langsung berkata dengan jijik, tidak perlu. Setelah itu, dia memberikan kartu banknya kepada staf itu lagi. Saya ingin batu ini, saya akan membayar. Bab 423 suami, dia bilang kamu kecil. Ekspresi Li Wangcai berubah. Dia sudah menyebutkan namanya, tetapi wanita di depannya masih tidak memberinya muka sama sekali.
Dia melangkah maju dan berdiri tepat di antara Lin Momo dan anggota staf itu. Dia berkata dengan marah, apakah kamu tahu siapa aku? Qin Haodong melirik pria yang sok suci itu. Dia mengulurkan tangan dan menghentikan Divine Mercenaries yang siap melangkah maju untuk memukuli orang-orang itu. Qin Haodong kemudian berdiri di samping Lin Momo dan berkata, kami tidak tahu siapa kamu, namun, di Huaxia, mereka yang disebut Wang Cai biasanya adalah anjing, ada pepatah lama di Huaxia, bahwa anjing yang baik tidak akan menghalangi. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, para penonton tertawa terbahak-bahak. Li Wang Cai melirik ke arah tentara bayaran ilahi yang berdiri di samping Qin Haodong, dan segera menghentikan rencana kekerasannya. Namun, dia telah kehilangan mukanya di depan umum. Wajah tuannya membengkak seperti hati babi. Dia berteriak dengan nada mengancam sambil bersikap pengecut, bocah, apakah kamu ingin mati? Dia sudah menyesalinya. Kalau tahu itu akan terjadi, dia pasti sudah membawa beberapa pengawalnya hari itu. Qin Haodong masih tampak tenang saat berkata, saya tidak ingin mati, kami hanya ingin membeli batu itu, silakan minggir. Li Wang Cai berteriak, tidak, wanitaku mengincar batu itu, kau tidak bisa membelinya. Qin Haodong mengerutkan kening, bukankah seharusnya siapa yang datang lebih dulu dilayani lebih dulu? Batu itu dipilih oleh putriku terlebih dahulu, jadi seharusnya dijual kepada kita terlebih dahulu. Si kecil berkata, iya, itu batu yang dipilih Tang Tang, kau tidak boleh memberikannya kepada orang lain. Orang-orang di sekitar mereka pun mulai berbicara, benar sekali, jelaslah bahwa batu itu dipilih oleh gadis kecil itu terlebih dahulu. Mengapa harus merampok batu judi, di sini ada banyak batu yang bisa kamu pilih sendiri. Anggota staf itu juga maju dan berkata, Tuan, batu itu memang dipilih oleh gadis kecil ini terlebih dahulu. Ada begitu banyak batu di pameran ini, Anda dapat memilih yang lain. Pada saat itu, wanita genit itu memeluk lengan Li Wang Cai dan mengusap-usap dada silikonnya ke sana kemari. Suamiku tersayang, aku menginginkan batu itu, aku suka yang besar. Qin Haodong berkata, cantik, kamu tidak bisa merasa puas dalam beberapa hal, hanya memilih batu besar tidak akan bisa menyelesaikan masalah, lagi pula, kami membeli batu ini terlebih dahulu. Apa yang dia katakan sangat tidak jelas, tetapi masih banyak orang yang mengerti maksudnya. Mereka tidak bisa menahan tawa. Wanita genit itu tercengang sejenak. Kemudian, dia memeluk lengan Li Wang Cai dan berteriak, suamiku, apakah kamu mendengarnya? Dia bilang kamu kecil. Para penonton tertawa terbahak-bahak saat melihat wanita bodoh itu mengungkapkannya di depan semua orang. Wajah Li Wang Cai memerah. Dia tidak dapat melampiaskan amarahnya, dia menoleh dan menatap staf di sebelahnya. Batu ini harus dijual kepadaku. Staf itu berkata dengan canggung, Tuan, saya benar-benar tidak bisa. Li Wang Cai berkata dengan marah, kenapa tidak, bukankah kamu menjual batu ini, aku bisa membayar lebih, aku punya uang. Dia mengeluarkan kartu banknya dan berteriak, bukankah batu ini harganya 500.000, aku akan memberimu 1 juta. Staf itu tampak malu. Dari lubuk hatinya, dia tentu ingin menjualnya dengan harga lebih tinggi. Semakin tinggi harga batu itu, semakin banyak komisi yang didapatnya. Namun, pameran itu juga punya aturannya sendiri. Bagaimanapun, Qin Haodong menginginkan batu itu terlebih dahulu. Qin Haodong diam-diam tertawa dalam hatinya, sebuah batu tanpa apapun akan membuat orang itu kehilangan 500.000. Orang itu bahkan langsung menggandakan harganya. Karena dia ingin menjadi pemimpin, Qin Haodong harus membantunya. Dia berkata dengan ekspresi tidak puas, apakah kalian membandingkan untuk melihat siapa yang punya lebih banyak uang? Putriku menginginkan batu ini, jadi aku akan memberimu 1,5 juta. Li Wang Cai berteriak, 2 juta. 2,5 juta. 3 juta. Kedua lelaki itu mulai berkelahi sambil meneriakkan harga secara bergantian. Setiap kali, harga yang dinaikkan adalah harga asli batu itu. Tak lama kemudian, harganya mencapai 5 juta. Jumlahnya dalam dolar AS, oleh karena itu, 5 juta dolar AS itu lebih dari 30 juta yuan, yang berarti 10 kali lipat dari harga asli. Mereka berdua gila, mereka menghabiskan banyak uang untuk batu seperti itu. Apa yang kau tahu, semua orang kaya menginginkan muka. Orang kaya memang keras kepala, dengan harga yang sangat tinggi, saya rasa siapapun yang membelinya akan membayarnya. Dengan kenaikan harga yang terus-menerus, ditambah dengan mendengar diskusi di sekitar mereka, Li Wang Cai perlahan menjadi tenang. Setelah berkecimpung di Burma selama bertahun-tahun, ia sedikit banyak memahami tentang batu permata giok mentah. Batu itu sama sekali tidak sepadan dengan harganya. Selain itu, sebagai seorang pengusaha, ia sangat cerdas dalam menjalankan bisnis. Ia sama sekali tidak sebodoh yang terlihat. Dia diam-diam memutuskan bahwa selama Qin Haodong menaikkan harga sekali lagi, dia akan segera berhenti dan menipu pemuda itu. Meskipun Qin Haodong tampak sangat santai, pada kenyataannya, dia telah mengamati ekspresi Li Wang Cai dengan penuh semangat. Karena dia telah melihat melalui pikirannya,
dia tidak dapat menahan senyum dan berkata, karena kamu harus membeli batu ini, aku berhenti. Pef. Li Wangchai hampir muntah darah. Dia tidak menyangka bahwa tepat saat dia hendak menipu Qin Haodong, dia akan langsung menyerah. Sebuah batu dengan harga 500.000 tiba-tiba dijual seharga 5 juta. Mungkin karena kebahagiaan yang datang begitu tiba-tiba, anggota staf itu tertegun di samping, dan masih belum pulih dari akal sehatnya. Qin Haodong menepuk pundaknya dan berkata, kakak, cepat ambil uangnya. Oh. Anggota staf itu kemudian tersadar kembali. Ia buru-buru mengambil kartu di tangan Li Wangchai dan menggeseknya di mesin kartu kredit. Hanya terdengar suara jatuhnya uang 5 juta itu. Li Wangchai menatap Qin Haodong dengan muram dan berkata, kamu menipuku. Qin Haodong berkata dengan polos, bagaimana kamu bisa mengatakan itu, kamu sendiri yang meneriakkan harganya, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Melihat bahwa dia akhirnya mendapatkan batu itu, wanita genit itu sekali lagi memeluk lengan Li Wangchai, menggosoknya. Dengan kegembiraan di wajahnya, dia berkata, sayang, jangan marah, pasti ada sepotong batu giok besar di dalam batu yang aku pilih, kamu bahkan mungkin mendapatkan harta karun setelah memeriksanya. Sampai saat itu, Li Wangchai tidak punya pilihan lain. Jika dia bisa menemukan sepotong batu giok, dia akhirnya bisa membuat dirinya merasa lebih baik. Dia mendengus dan berkata kepada anggota staf, cari seseorang untuk membukanya untukku sesegera mungkin. Baiklah, tunggu sebentar ya. Anggota staf itu baru saja menghasilkan banyak uang dan begitu gembira hingga mereka langsung memanggil 2 pemotong batu. Pada pameran batu permata mentah sebesar itu, Jadegang telah menyiapkan ratusan pemotong batu untuk memotong batu bagi para penjudi tersebut setiap saat. Kedua ahli pemotong batu membawa batu besar itu dengan forklift, lalu mulai memotongnya. Orang-orang di sekitarnya tidak bubar. Sebaliknya, mereka penuh minat, karena dia dikelilingi oleh 3 lapisan orang di dalam dan 3 lapisan orang di luar. Mereka ingin melihat apa yang bisa didapatkan Li Wangchai. Qin Haodong tidak terburu-buru untuk pergi. Dia menggendong si kecil dan mengawasi dari samping. Dia tahu tidak ada apapun di batu itu. Yang ingin dia lihat adalah ekspresi Li Wangchai, karena dia telah menghabiskan 5 juta dolar AS untuk membeli setumpuk batu pecah. Itu akan menjadi pemandangan yang indah untuk dilihat. Ahli pemotong batu berkata kepada Li Wangchai, Tuan, apakah Anda ingin menggambar garis pada batu? Li Wangchai mengambil kapur, menggambar garis acak di batu dan berkata, ikuti saja garis ini, nanti kalau sudah ketemu batu gioknya, aku akan memberimu hadiah besar. Dipahami. Kedua tukang batu itu setuju dan segera mulai bekerja. Gaji mereka di sana tidak besar, jadi sumber pendapatan utama mereka adalah tip dari tamu-tamu kaya itu. Kicauan, kicauan. Mesin batu mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Kabut putih keluar dari mata gergaji saat pemotongan batu telah resmi dimulai. Semua orang memperhatikan dengan saksama. Li Wangchai bahkan lebih gugup. 5 juta dolar AS lebih dari 30 juta yuan. Meskipun dia punya uang, itu jelas bukan jumlah yang sedikit. Dia baru saja menghabiskannya dalam keadaan marah. Saat ini, dia berharap dapat menemukan sepotong batu giok besar. Saat mata gergaji itu masuk semakin dalam, hanya terdengar bunyi klik saat batu itu terbelah menjadi 2. 2 bagian berwarna abu-abu dan putih terlihat di depan mata semua orang. Ya Tuhan, hilang sepenuhnya, 5 juta dolar telah hilang sia-sia. Kerumunan sempat gelisah. Namun, uang yang dikeluarkan adalah uang Li Wangchai, jadi orang-orang tidak banyak bereaksi. Sebagian yang bereaksi hanya menertawakannya. Daging berlemak di wajah Li Wangchai bergetar. Dia melotot ke arah wanita itu lalu berteriak lagi, potong lagi, terus potong untukku. Dia adalah pengunjung tetap pameran batu permata mentah, dan juga sangat pandai bertaruh pada batu. Terkadang ada sepotong kecil batu giok berkualitas tinggi yang tersembunyi di sudut. Selama dia bisa memotongnya, dia bisa langsung mendapatkan kembali taruhan 5 juta itu. Kedua ahli pemotong batu itu mengangguk. Mereka menemukan titik masuk baru dan menyalakan mesin pemotong lagi. Terdengar suara mendesis lagi saat 2 batu besar itu berubah menjadi 4. Namun, warnanya masih abu-abu dan putih, tanpa jejak hijau. Melihat hasil itu, orang-orang benar-benar kecewa. Hilang? Sudah benar-benar hilang, sudah dipangkas sampai titik ini, dia pasti dikalahkan sepenuhnya. 5 juta, dasar bodoh, membeli batu busuk seperti itu. Benar-benar tidak punya otak, dia malah memilih batu besar untuk bertaruh, sekarang, dia sudah kehilangan banyak uang. Melihat potongan-potongan batu permata mentah berwarna abu-abu dan putih, wajah Li Wangchai seburuk orang mati. Seorang pemotong batu bertanya dengan hati-hati, Tuan, apakah Anda masih ingin memotongnya? Potong, tentu saja terus potong, kamu harus memotong batu giok itu untukku. Li Wangchai menggertakkan giginya dan berkata. Si tukang batu terdiam. Dalam hatinya,
Dia berpikir bahwa dia bisa saja memotong batu giok dengan sembarang batu, haruskah dia tetap di sana menunggu untuk melayani orang yang tidak punya otak seperti dia? Namun, karena tamu tersebut memintanya, mereka harus memenuhinya. Jadi, mereka menyalakan mesin pemotong lagi. Sebenarnya, tidak perlu lagi memotong batu itu. Orang-orang dengan mata tajam dapat melihat sekilas bahwa tidak akan ada warna hijau di dalamnya. Namun, Li Wangchai tidak mau mempercayainya. Belum lagi kehilangan 5 juta dolar AS, dia juga tidak bisa kehilangan mukanya. Hanya saja, beberapa orang yang berpengalaman menjadi benar-benar kehilangan minat, mereka menggelengkan kepala dan pergi. Saat suara pemotongan batu bergema lagi, batu-batu yang terbagi menjadi 4 bagian dipotong lagi dari 4 menjadi 8, dari 8 menjadi 16, dari 16 menjadi 32. Pada akhirnya, batu besar itu berubah menjadi potongan-potongan kecil. Wajah Li Wangchai menjadi gelap saat dia akhirnya tidak bisa berkata apa-apa. Wanita genit itu juga membeku di tempat saat dia berdiri di samping. Menyenangkan, sangat menyenangkan. Si kecil memandanginya dari samping dengan penuh kegembiraan. Seolah-olah dia melihat hal yang paling menarik. Dia menepukkan kedua tangannya yang kecil dan berteriak gembira. Qin Haodong melangkah maju 2 langkah sambil menggendong si kecil di tangannya dan berkata kepada Li Wangchai dan wanita itu, "Jangan belajar banyak hal dari orang lain di masa mendatang, putriku menginginkan yang lebih besar, jadi kalian memilih yang besar, apakah kalian tercengang sekarang? Semua ini salahmu, kalau bukan kamu yang memilih batu itu, siapa yang akan memilihnya?" Pada saat itu, wanita itu tampaknya telah menemukan kata-kata untuk melampiaskan kemarahannya sambil menggeram seperti rubah betina. "Menurutmu batu permata mentah itu apa? Kamu harus memilih yang besar, batu itu besar sekali, mengapa kalian tidak memilih yang itu?" Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke sungai di sebelahnya. Qin Haodong melihat ke arah yang ditunjuk jarinya dan melihat sebuah batu besar seberat 30 atau 40 ton di tengah sungai. Batu itu mengeluarkan kabut air tebal akibat benturan air. Ketika dia melihat batu itu dengan jelas, ekspresinya tiba-tiba berubah. Bab 424 Si Super Moron. Alasan mengapa Qin Haodong sangat terkejut adalah karena ki spiritual yang terkandung dalam batu itu sangat kaya, jauh lebih kuat daripada hijau kekaisaran yang pernah dilihatnya di masa lalu. Karena sungainya deras dan tertutup kabut, dia tidak menyadarinya sampai saat itu. Mungkinkah batu sebesar itu penuh dengan batu giok? Bagus sekali, itu benar-benar sesuatu yang bagus. Saat itu, dia sangat gembira. Dia tidak lagi merasa kesal melihat wanita genit itu. Lagi pula, tanpa provokasi wanita itu, dia tidak akan memperhatikan batu itu. Melihat Qin Haodong tidak berbicara, wanita genit itu merasa bahwa dia akhirnya mendapatkan kembali sedikit wajah dan berkata, "Mengapa kamu tidak berbicara? Bukankah kamu menginginkan yang besar? Batu itu cukup besar, mengapa kamu tidak menginginkannya? Siapa bilang aku tidak menginginkannya?" Qin Haodong berbalik dan berkata dengan terkejut, "Aku menginginkan batu ini, dan tidak seorang pun boleh mengambilnya dariku." Mendengar perkataannya, mata orang-orang di sekitarnya tertunduk. Apakah pemuda itu gila? Batu itu adalah batu sungai penekan dari sungai itu. Batu itu sudah ada di sana selama bertahun-tahun. Di mata semua orang, itu adalah batu yang tidak berguna. Tidak ada satupun retakan di atasnya, juga tidak ada tanda-tanda ular piton. Itu tidak ada hubungannya dengan batu giok, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Oleh karena itu, batu sungai penekan tetap tidak diperhatikan di pasar batu permata mentah selama bertahun-tahun. Semua orang terkejut dan terdiam. Namun, anak kecil itu bertepuk tangan dan berteriak, "Bagus, bagus, ayah memilih batu yang paling besar. Dunianya sangat sederhana. Semakin besar batunya, semakin baik." Wanita genit itu ingin menyerang Qin Haodong dengan batu sungai penekan, tetapi dia tidak menyangka Qin Haodong akan mengatakan bahwa dia benar-benar ingin membelinya. Namun, apapun yang terjadi, dia tidak percaya bahwa Qin Haodong serius. Dia berkata, "Apakah kalian semua dari Huaxia membual seperti itu?" Qin Haodong dengan paksa menekan kegembiraannya dan mengabaikan wanita itu. Dia mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi Mao Wenlong. Tak lama kemudian, Mao Wenlong berlari menghampiri dengan tergesa-gesa bersama beberapa orang dan berkata dengan hormat kepada Qin Haodong, "Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Tuan Qin?" Qin Haodong menunjuk ke batu sungai tertekan dan berkata, "Berapa harga batu itu? Aku menginginkannya." Wajah Mao Wenlong sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Jika Qin Haodong bukan tamu kehormatan yang diundang oleh bosnya sendiri, Mao Wenlong akan curiga bahwa Qin Haodong adalah orang gila. Dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan dengan Tuan Qin?" Qin Haodong berkata, "Tentu saja untuk memeriksanya dan melihat apakah ada batu giok di dalamnya." Melihat ekspresinya yang serius, orang-orang di sekitarnya tertawa. Meskipun tempat-tempat seperti Burma kaya akan batu giok, bukan berarti setiap batu mengandung batu giok.
Batu sungai penekan adalah batu besar yang sangat biasa. Bagaimana mungkin ada batu giok di dalamnya? Sambil menahan keinginan untuk memarahinya, Mao Wenlong berkata, Tuan Qin, itu adalah batu sungai penekan milik kita, itu hanyalah batu yang tidak berguna, itu bahkan tidak dapat dihitung sebagai batu permata giok mentah, tidak mungkin batu itu mengandung giok apapun di dalamnya. Qin Haodong berkata tanpa peduli, tidak masalah, itu cukup besar, mungkin ada harta karun di dalamnya. Para penonton hampir pingsan. Ketika si kecil berkata dia suka yang besar, itu adalah kata-kata anak kecil. Wanita itu menginginkan yang besar, itu berarti dia tidak punya otak. Saat itu, dia menginginkan batu yang lebih besar lagi. Apa-apaan ini, dia benar-benar idiot yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi, Mao Wenlong merasa bahwa dengan IQ-nya, dia benar-benar tidak bisa berbicara dengan pemuda di depannya lagi. Dia benar-benar gila. Qin Haodong berkata, kenapa, apakah ini sulit bagimu, apakah batu ini adalah harta karun penekan milik geng giokmu, apakah kau ingin aku memanggil bosmu Liu? Tidak perlu. Mao Wenlong tersadar kembali. Bosnya secara khusus menyuruhnya untuk memperlakukan pemuda itu seperti leluhurnya. Meskipun pemuda itu sedikit bodoh, jika dia benar-benar kesal, maka bosnya tidak akan memaafkannya. Dia berkata tergesa-gesa, karena Tuan Qin menyukainya, batu ini milikmu. Qin Haodong tampak gembira dan berkata, berapa biayanya? Wang Wenlong berkata, ini gratis, aku akan memberikannya kepadamu secara gratis. Apa kau yakin, kau benar-benar memberikannya padaku secara gratis? Qin Haodong hampir tidak percaya bahwa hal seperti itu benar adanya. Dilihat dari ki spiritual yang terkandung dalam potongan besar batu sungai penekan itu, batu giok yang terkandung di dalamnya setidaknya bernilai miliaran yuan. Itu diberikan kepadanya secara cuma-cuma. Mao Wenlong agak terdiam. Itu hanya batu yang pecah. Mengapa begitu bersemangat? Ya, aku memberikannya kepadamu secara gratis. Qin Haodong berbalik, menatap Li Wangcai dan berkata, saudaraku, batu ini besar, mengapa kita tidak bersaing untuk mendapatkannya lagi? Wajah Li Wangcai penuh dengan garis-garis hitam. Apakah Qi Haodong benar-benar mengira dirinya bodoh? Aku tidak akan tertipu olehmu lagi. Itu adalah batu yang sangat biasa sehingga aku khawatir kamu akan menutup transaksi begitu aku menetapkan harga, aku tidak akan tertipu olehmu. Melihat Li Wangcai terdiam, Qin Haodong tersenyum dan berkata, karena kamu tidak tertarik, batu ini milikku. Dia menoleh ke belakang dan berkata kepada Mao Wenlong, cepat, bantu aku membawanya ke sini, aku ingin memotongnya di tempat. Mao Wenlong berkata dengan wajah masam, Tuan Qin, apakah Anda serius, Anda tidak bercanda, kan? Qin Haodong berkata, tentu saja ini bukan lelucon, cepatlah dan bantu aku membawanya ke sini, biayanya ditanggung olehku. Melihat Qin Haodong serius, Mao Wenlong hanya bisa melakukan apa yang dia katakan. Meskipun batu sungai penekan berada di tengah sungai dan beratnya lebih dari 30 ton, aula pameran batu permata mentah memiliki banyak mesin besar untuk menambang. Batu yang beratnya lebih dari 30 ton itu tidak begitu mengagumkan. Sekitar 1 jam kemudian, batu sungai penekan yang besar ditempatkan di tempat pameran batu permata mentah. Pada saat itu, seluruh tempat itu ramai. Banyak orang mendengar bahwa orang bodoh telah membawa batu sungai penekan dan ingin memotong batu itu di tempat. Mereka semua mendekat untuk menyaksikan keramaian dan hiruk-pikuk itu, karena 3 lapis orang di dalam dan luar mengelilingi tempat kejadian. Beberapa orang bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk menyiarkannya secara langsung. Qin Haodong tidak peduli dengan perbincangan di sekitarnya. Dia telah memperoleh tawaran yang sangat besar, sehingga hal itu membuatnya tersenyum lebar. Lin Momo jelas tahu tentang kemampuannya untuk melihat batu. Karena Qin Haodong telah mengarahkan pandangannya pada yang satu itu berarti itu sama sekali tidak mudah. Jadi, dia berdiri di belakangnya dalam diam. Si kecil bertepuk tangan, wajahnya menunjukkan kegembiraan. Menurutnya, batu sebesar itu pasti sesuatu yang baik. Ketika batu itu akhirnya berhasil diangkat, Mao Wenlong melangkah maju dan bertanya, Tuan Qin, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Qin Haodong berkata, carikan aku 20 pemotong batu, lepaskan batu ini untukku sekarang juga. Mao Wenlong langsung melakukannya. Satu hal yang tidak kurang dari tempat pembuatan batu permata mentah adalah ahli pemotongan batu. Tak lama kemudian, 20 orang datang ke hadapan Qin Haodong dengan membawa peralatan. Orang-orang itu sedikit tercengang melihat batu sungai penekan yang besar di depan mereka. Setelah menjadi ahli di bidangnya selama bertahun-tahun, mereka belum pernah memotong batu sebesar itu sebelumnya. Seorang pemotong batu yang menjadi pemimpin berkata, Tuan Qin, silakan buat garis, kami akan memotongnya sesuai dengan garis yang Anda buat. Dipotong? Kenapa dipotong? Batu sungai penekan itu adalah harta karun. Qin Haodong tentu saja tidak akan membiarkan orang lain memotongnya begitu saja.
Si tukang batu berkata dengan wajah bingung, Tuan Qin, bagaimana Anda bisa membelah batu sebesar itu jika Anda tidak memotongnya? Qin Haodong berkata, giling saja, aku ingin kalian menggilingnya untukku. Garis-garis hitam muncul di wajahnya saat si pemotong batu berkata, Tuan Qin, tidak mungkin menggiling batu sebesar itu, lagi pula, tidak perlu menggilingnya sama sekali, akan jauh lebih cepat untuk memotongnya. Qin Haodong berkata, kalian dibagi menjadi 10 kelompok dan akan bergantian mengerjakannya untukku. Selama kalian menyelesaikan penggilingan batu ini, kalian akan diberi hadiah 10.000 dolar AS masing-masing. 10.000 dolar AS, Tuan Qin, apakah Anda yakin itu 10.000 dolar AS per orang? Mata si tukang batu langsung berbinar. Dia telah menekuni bisnis ini selama hampir 20 tahun dan telah menerima banyak tip, namun, kebanyakan tip yang diterimanya hanya beberapa ratus dolar AS setiap kali. Dia tidak pernah menerima imbalan sebesar 10.000 dolar AS. Harus ditekankan bahwa ekonomi Burma belum berkembang. 10.000 dolar AS cukup untuk membuat satu keluarga hidup nyaman selama beberapa tahun. Karena itu, ahli pemotong batu lainnya juga menatap Qin Haodong dengan mata berbinar, berharap dia akan memberikan konfirmasi. Qin Haodong berkata, ya, 10.000 dolar AS per orang, jika Anda mengaturnya untuk saya akan memberi Anda tambahan 10.000 dolar AS. Baiklah, jangan khawatir, kita akan mulai sekarang. Ketika ia mendengar bahwa ia bisa mendapatkan 20.000 dolar AS, si pemotong batu dengan gembira menyetujuinya dan segera memanggil anak buahnya untuk memulai. Seperti kata pepatah, uang membuat kuda betina melaju. Dengan begitu banyak uang, mereka rela menggiling batu menjadi bubuk. Sekelompok 20 pemotong batu, yang dibagi menjadi 10 kelompok, mulai menyerang batu sungai penekan yang besar. Suara mesin pemotong terdengar. Setelah beberapa saat, asap dan debu muncul di mana-mana, dan puing-puing batu beterbangan keluar. Meskipun orang-orang itu bekerja sangat keras, butuh waktu berjam-jam untuk menggiling batu sebesar itu untuk menemukan sesuatu. Banyak orang merasa bosan setelah menonton beberapa saat dan perlahan-lahan bubar. Qin Haodong memilih batu yang halus dan duduk dengan si kecil di pelukannya. Ki spiritual di batu sungai penekan itu sangat kaya. Pasti ada sesuatu yang baik di dalamnya, tetapi dia tidak tahu kapan itu akan muncul. Dia ingin mengawasinya di sana, karena dia tidak bisa membiarkan orang-orang itu merusak batu giok di dalamnya. Li Wangchai melirik puing-puing batu abu-abu dan putih yang terpotong dari batu sungai penekan dengan jijik di wajahnya. Dia sudah mengkatalogkan pemuda di depannya sebagai pecundang keluarga dengan uang tetapi tidak punya tempat untuk membakarnya. Dia melangkah ke arah Qin Haodong dan berkata, Nak, taruhan batu tidak berarti semakin besar semakin baik. Sama seperti batumu yang tidak berguna, pasti tidak ada apa-apa di dalamnya. Mendengar apa yang dikatakannya, si kecil langsung berkata tidak yakin, omong kosong, papa sangat kuat, pasti ada harta karun di dalam batu yang papa petik. Qin Haodong menatapnya dan berkata sambil tersenyum, kau mendengarnya, bahkan putriku berkata pasti ada harta karun di dalam batu itu, ditambah lagi, batu itu sangat besar, pasti ada sesuatu yang bagus di dalamnya. Mendengar ucapannya, terdengar gelak tawa di sekelilingnya. Semua orang tidak setuju dengan pernyataannya. Apakah ada harta karun hanya karena seorang anak berkata demikian? Apakah ada sesuatu yang baik di dalamnya hanya karena batu itu besar? Tadi putrimu memilih batu besar itu, tetapi ternyata tidak ada apa-apa sama sekali. Itulah yang ada di pikiran Li Wangchai. Dia sudah memutuskan bahwa tidak akan ada batu giok di dalam batu itu, katanya, karena kamu begitu yakin, apakah kamu berani bertaruh denganku? Qin Haodong berkata, baiklah, saya paling suka bertaruh, ditambah lagi, saya selalu beruntung dan tidak pernah kalah taruhan. Jejak ejekan melintas di wajah gemuk Li Wangchai saat dia berkata, mari bertaruh 10 juta dolar AS. Selama kamu menemukan batu giok seukuran paku di dalam batu ini, itu akan menjadi kerugianku. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, terjadi keributan lain di kerumunan. Pria gendut ini menganggap pemuda itu bodoh, 10 juta dolar AS bukanlah jumlah yang kecil, siapa yang berani bertaruh dengannya? Saya mengerti, dia baru saja kehilangan 5 juta dolar AS, jadi dia ingin mendapatkannya kembali. Jelas itu adalah taruhan yang pasti akan dia kalahkan. Selama pemuda ini tidak bodoh, dia pasti tidak akan bertaruh dengannya. Semua orang mengungkapkan pendapat mereka, namun Qin Haodong menatap Li Wangchai sambil tersenyum dan berkata dengan ringan, oke, aku akan bertaruh denganmu. Semua orang ternganga lebar karena terkejut. Pemuda ini benar-benar bodoh. Bab 425 Pakan Ayam. Keputusan Qin Haodong di luar dugaan semua orang. Di mata mereka, keputusan itu pasti akan gagal, tetapi pemuda tampan itu setuju. Beberapa orang mengira Lin Momo, yang berdiri di belakang Qin Haodong, akan menghentikannya. Lagi pula, mereka berbicara tentang 10 juta dolar. Bahkan jika mereka kaya, mereka tidak akan menyia-nyiakan uang mereka dengan cara seperti itu. Tanpa diduga, mereka kecewa lagi.
Lin Momo sepertinya tidak mendengar apapun dan tidak menanggapi. Orang-orang mendesah. Sayang sekali dua orang yang tampan itu memiliki kekurangan kecerdasan. Tampaknya Tuhan masih adil. Mereka memiliki penampilan yang patut ditiru, tetapi bodoh. Li Wangchai benar-benar ingin mendapatkan kembali 5 juta dolar yang baru saja hilang dari Qin Haodong. Melihat Qin Haodong telah menyetujui permintaannya, dia langsung berkata dengan gembira, apakah kamu yakin? Qin Haodong berkata, tentu saja aku yakin. Itu hanya 10 juta dolar. Aku tidak peduli. Li Wangchai buru-buru berkata, kalau begitu, kita harus meminta seseorang untuk mengesahkan ini di pameran batu permata mentah sekarang. Setelah itu, dia mengeluarkan buku cek, menulis cek senilai 10 juta dolar, lalu berbalik dan menyerahkannya kepada Mao Wenlong, yang berdiri di sampingnya. Ini cek saya, tolong notariskan taruhannya untuk kami. Sebenarnya, pameran batu permata mentah punya proyek itu. Dulu, para penjudi sering bertaruh satu sama lain. Pameran batu permata mentah akan menyediakan layanan notaris gratis, tetapi kedua belah pihak yang bertaruh harus menjaminkan konter mereka untuk berjudi terlebih dahulu. Tuan Qin, apakah Anda benar-benar ingin bertaruh? Mao Wenlong menatap Qin Haodong dengan sedikit malu. Qin Haodong juga tamu yang dihormati oleh bosnya. Dia tidak ingin melihat pemuda itu kalah dalam pertaruhan, karena hasilnya dapat dilihat sekilas. Tentu saja aku yakin. Qin Haodong kemudian melambaikan tangan ke Lin Momo, yang segera menulis cek sebesar 10 juta dolar dan menyerahkannya kepada Mao Wenlong. Mao Wenlong menghela napas. Karena kedua belah pihak ingin bertaruh, tentu saja dia tidak bisa menghentikannya. Dia memanggil staf untuk memeriksa cek kedua belah pihak di tempat. Setelah memastikan bahwa cek itu valid, dia membuat perjanjian taruhan standar, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setelah mendapatkan kesepakatan taruhan, wajah berminyak Li Wangchai langsung tersenyum seperti bunga krisan. Menurutnya, dia tidak hanya mengambil kembali 5 juta dolar yang hilang, tetapi juga mendapatkan 5 juta lagi. Qin Haodong juga tersenyum puas. Meskipun 10 juta dolar bukanlah jumlah uang yang besar, dia ingin melihat pria gemuk menjijikkan itu kalah. Pada awalnya banyak yang mengira kegiatan pemotongan batu itu membosankan, namun dengan taruhan sebesar 10 juta dolar, mereka pun langsung tertarik dan berdiri untuk menonton. Beberapa bahkan membeli makan siang dan duduk-duduk, makan dan menonton. Tanpa disadari, 3 atau 4 jam berlalu. Ke-20 pemotong batu itu bergantian bekerja tanpa henti. Batu sungai penekan, yang beratnya 30 atau 40 ton, telah dilucuti lapisannya satu demi satu. Batu itu 10 kali lebih kecil dari yang asli, sehingga beratnya hanya sekitar 2 atau 3 ton. Sampai saat itu, mereka masih belum melihat warna hijau. Li Wangchai sedang duduk, dan wanita cantik itu sedang minum air es. Dia berkata, wah, lebih baik kamu menyerah saja, bahkan jika kamu menggiling batu ini menjadi bubuk, kamu tidak akan melihat batu giok. Bukan hanya dia, tetapi juga orang-orang di sekitarnya dan Mao Wenlong berpikir bahwa Qin Haodong akan kalah dalam pertaruhan itu. Ekspresi Qin Haodong masih tenang. Dia sudah merasakan bahwa ki spiritual batu di depannya semakin kuat. Dia seharusnya bisa segera melihat batu giok. Melihat Qin Haodong tidak berbicara, Li Wangchai mengira Qin Haodong telah mengakui kegagalannya. Setelah tertawa keras, dia berkata, wah, kamu benar-benar tidak ingin menyerah hanya saat melihat tiang gantungan. Aku katakan kepadamu, jika kamu dapat menemukan batu giok dari batu ini, aku akan memakannya langsung. Namun sebelum ia selesai, tiba-tiba seorang pemotong batu berseru, warnanya hijau giok, saya melihatnya. Sebelum orang-orang yang hadir bereaksi, seorang pemotong batu lainnya berseru, saya juga melihat hijau giok di sini. Dalam waktu singkat, ada 3 pemotong batu yang melihat batu giok itu. Seseorang mengambil ember dan membersihkan area gesekan dengan air jernih, yang langsung menampakkan warna hijau giok. Ya ampun, ini giok ketan, berapa harga giok ketan sebesar itu? Giok ketan, kurasa itu giok es, ya Tuhan, jantungku mau copot. Ya Tuhan, batu ini adalah batu giok yang besar, jika aku mengetahuinya, aku akan menggalinya sejak lama. Penonton pun langsung riuh. Ada yang kaget, ada yang mendesah, dan ada yang memukul-mukul dada. Terutama mereka yang pernah mempelajari batu giok, mereka sangat terkejut hingga hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Saat itu, warna hijau giok terlihat dari 3 posisi berbeda. Apa maksudnya? Itu berarti di dalam batu itu mungkin ada batu giok utuh. Setelah dipotong berkali-kali, batu sungai penekan masih berbobot lebih dari 1 ton. Bahkan tanpa lapisan batu, beratnya hampir 1 ton. Itu masih sejenis giok berkualitas tinggi yang berada di antara giok ketan dan giok es. Ya Tuhan, berapa harganya? 300 juta, 500 juta, atau 1 miliar. Saat itu, nilai batu itu tidak terukur. Perlu diketahui bahwa nilai 1 ton batu giok utuh sama sekali berbeda dengan nilai 1 ton batu giok yang tersebar.
Beberapa karya seni besar tidak dapat diukir menggunakan bahan batu giok kecil dengan cara apapun. Li Wangchai membuka mulutnya karena terkejut, dan setelah waktu yang lama, dia menutup mulutnya dengan tangannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Batu yang telah berada di sungai selama ratusan tahun itu merupakan harta karun besar yang tidak pernah terungkap setelah bertahun-tahun. Yang paling sulit adalah dia bahkan bertaruh dengan Qin Haodong, mengatakan bahwa dia akan membayar 10 juta dolar kepadanya asalkan dia bisa menemukan batu giok, meskipun ukurannya kecil. Dia dibiarkan seperti orang bodoh. Qin Haodong menemukan batu giok sebesar itu. Tidak hanya 5 juta dolar yang hilang tidak dapat ditemukan kembali, 10 juta dolarnya akan menjadi milik Qin Haodong. Mao Wenlong juga tercengang. Sebagai kepala pameran, dia melihat batu itu setiap hari, tetapi dia tidak pernah mengira itu adalah harta karun yang besar. Ternyata Qin Haodong benar, dan dia buta. Sebagai presiden Lin Group, Lin Momo tentu tahu nilai batu giok yang tak tertandingi itu. Dia begitu gembira hingga tak bisa berkata apa-apa, memegang tangan Qin Haodong. Tanpa diduga, pria itu memberinya kejutan sebesar itu. Secara relatif, Qin Haodong telah membuat prediksi yang cukup untuk batu itu sebelumnya, jadi dia sangat tenang. Dia berkata kepada para pemotong batu yang berdiri di sana seperti patung lilin, apa yang kalian lakukan, cepatlah. Meskipun mereka telah berurusan dengan batu permata giok mentah selama bertahun-tahun, mereka belum pernah melihat batu permata giok mentah sebesar itu, apalagi giok sebesar itu, jadi mereka hanya terpana. Setelah dibangunkan oleh Qin Haodong, mereka menyalakan mesin pemotong lagi dan melanjutkan pemrosesan. Tuan, jangan dipotong lagi. Dengan suara kaku, seorang pengusaha teh country yang bertubuh jangkung berjalan mendekat, diikuti oleh 7 atau 8 pengawal. Dia mendekati Qin Haodong dan berkata dengan penuh semangat, menggunakan bahasa kekaisaran surgawi yang kasar, "Tuan-tuan, saya ingin membeli batu giok ini, bagaimana dengan 100 juta dolar?" 100 juta dolar. Banyak orang terkejut dan membuka mulut mereka lagi. Meskipun mereka menyadari bahwa batu giok itu sangat berharga, mereka tidak menyangka bahwa pengusaha itu akan membayar sejumlah uang seperti itu. Yang terpenting adalah Qin Haodong tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Harta karun besar itu diambil dari sungai olehnya. Harta karun itu bisa dijual seharga 100 juta dolar. Investasi kecil menghasilkan keuntungan 10.000 kali lipat. Namun, Qin Haodong tidak peduli dengan harga tinggi di mata orang lain. Nilai batu itu pasti lebih dari 100 juta dolar. Setidaknya, nilainya 10 kali lebih tinggi dari itu. Dia berkata kepada pengusaha itu, "Maaf, saya tidak punya niat untuk menjual batu ini." Melihat penolakan Qin Haodong, pengusaha teh country itu segera berkata, "Apakah menurutmu harganya terlalu rendah? Aku bisa menambahkan 20 juta dolar lagi. Aku bisa memberimu 120 juta dolar. Bagaimana?" Sebelum Qin Haodong sempat berbicara, 2 orang pemotong batu lainnya berseru, "Warnanya hijau giok, saya juga melihatnya." Saat ini, 5 posisi pada batu itu berwarna hijau giok, yang semakin membuktikan bahwa giok dalam batu itu tidaklah kecil. Melihat itu, pengusaha itu menggertakkan giginya dan berkata, 150 juta dolar, adik kecil, itu uang yang banyak, itu setara dengan 1 miliar yuan, kamu bisa menjualnya kepadaku, aku benar-benar ingin membelinya. Qin Haodong melambaikan tangannya dan berkata, "Ini bukan tentang uang, saya benar-benar tidak ingin menjual batu ini, bahkan jika Anda memberi saya 1 miliar dolar, saya tidak akan menjualnya." Mendengar itu, pengusaha dari negara T itu hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan menyesal, lalu mengeluarkan sebuah kartu nama emas dari sakunya dan memberikannya kepada Qin Haodong. "Saudaraku, jika nanti kamu punya rencana untuk menjual batu giok ini, kamu bisa menghubungiku, kita bisa membicarakan harga yang bagus." Setelah itu, dia pergi bersama anak buahnya. Qin Haodong mengambil kartu nama itu dan melihatnya. Pria itu benar-benar kaya. Kartu nama itu terbuat dari emas murni. Dia tersenyum dan memasukkannya ke dalam sakunya. Kemudian dia menatap Li Wangchai dan berkata dengan gembira, "Ada apa? Apakah pertaruhan kita sudah berakhir?" Li Wangchai tersenyum canggung dan berkata dengan nada menyanjung, "Adik kecil, kamu beruntung, selamat. Batumu sangat berharga, bisakah kita berhenti bertaruh?" Setelah berkata demikian, dia menatap Qin Haodong penuh harap, berharap pemuda itu akan mengalah. Dia kecewa. Qin Haodong berkata sambil tersenyum, "Kamu yang mengusulkan taruhan ini, meskipun aku punya banyak uang dan uangmu hanya makanan ayam, aku akan menerimanya secara alami karena aku menang." Setelah itu, dia melambaikan tangan kepada Mao Wenlong, yang segera menawarkan 2 cek senilai 10 juta dolar kepada Qin Haodong. Melihat Qin Haodong benar-benar mengambil ceknya, Li Wangchai sangat marah dan memarahi dalam hatinya. "Kamu mengambil batu sesuka hati, dan tidak menjualnya dengan harga tinggi 1 miliar yuan, mengapa kamu tidak membiarkanku pergi?" Namun, pertaruhan mereka dilakukan di bawah notaris Jadegang. Karena dia kalah, dia tidak berani mengatakan apapun.
Dalam beberapa menit, puluhan jendela terbuka pada batu permata giok mentah. Setiap jendela berwarna hijau. Jelas bahwa batu itu berisi sepotong giok utuh. Baiklah, berhenti. Qin Haodong memanggil para pemotong batu itu untuk berhenti. Batu itu telah menghasilkan efek yang diinginkannya. Tidak perlu memotongnya sepenuhnya. Melihat batu giok sebesar itu, banyak orang tidak dapat menahan air liur mereka. Li Wangchai menunjukkan ekspresi serakah dan mengeluarkan ponselnya, meninggalkan kerumunan. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.